Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Banyak banget teori konspirasi yang beredar di dunia saat ini guys. Bahkan beberapa ceritanya suka sulit untuk dipercaya. Cuma gue mau ngasih tau ke kalian nih, kalau ternyata ada banyak teori konspirasi yang bisa dipastikan kalau itu beneran terjadi. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas teori konspirasi paling gila yang ternyata beneran nyata menurut Calon Sarjana. Nomor 8. Warga Jepang. Pada tahun 1977 sampai dengan 1983, bisa dibilang Jepang tuh bukan tempat yang aman buat para penduduknya sendiri loh. Soalnya guys, beberapa dari mereka tuh ada yang hilang secara misterius. Dan meskipun sudah lapor polisi, sayangnya nggak ada yang diproses lebih lanjut. Malahan, mereka beranggapan kalau warganya tuh cuma pindah kota atau ganti identitas saja. Padahal buktinya sudah banyak banget. Contoh pertamanya nih ada Youchi, seorang ibu muda berusia 22 tahun yang menghilang pada bulan Juni 1978 setelah kerja shift malam di Tokyo. Youchi berjalan keluar dari pintu depan dan lenyap begitu saja. Awalnya tidak ada orang yang mengira guys kalau itu tuh adalah hal yang serius. Bahkan manajernya menganggap Youchi tuh hanya berhenti bekerja karena nggak pernah kembali. Selain itu ada anak berusia 13 tahun bernama Yokata Megumi yang dilaporkan menghilang sama ibunya sendiri. Dan 16 korban lainnya juga ada nih guys. Pokoknya kebanyakan kasus mereka juga mandek gitu guys. Namun segalanya berubah pada tahun 1987 ketika pesawat Korean Airlines meledak di atas laut Jepang yang menewaskan 115 orang saat itu. Penyelidikan mengungkap kalau ada 2 agen Korea Utara yang menanam bom dalam kabinnya, di mana salah satu pelakunya tuh bunuh diri guys menggunakan rokok campur cyanida. Dan satu agen lainnya berhasil ditangkap yang pengakuannya membuka fakta-fakta mengejutkan. Nah ternyata nih agen itu dilatih selama bertahun-tahun dan juga diajari berbicara serta berperilaku seperti wanita Jepang oleh seorang perempuan yang tidak lain adalah Youchi. Youchi di sini tuh bersama dengan belasan warga Jepang lainnya diculik secara brutal oleh pihak Korea Utara untuk dijadikan guys sebagai pelatih bahasa dan budaya bagi mata-mata mereka. Bahkan ada korban yang diculik saat berjalan pulang sekolah, berlibur, atau sekedar menuju kelas menjahit saja. Gila sih, random banget berarti ini guys. Seakan-akan cuma karena kalian berada di tempat yang juga waktu yang salah doang, bisa hilang tuh. Meski akhirnya Korea Utara mengakui penculikan ini, mereka mengklaim hanya 13 korban saja yang diculik, dengan sebagian besarnya telah meninggal. Namun, bukti menunjukkan kebohongan besar tuh teman-teman. Mayat yang dikembalikan ternyata bukan milik korban asli. Makanya hingga kini pemerintah Jepang mencatat 17 korban resmi, tetapi beberapa laporan menyebutkan kalau jumlah sebenarnya bisa mencapai 800 orang. Yang misteri ini masih belum sepenuhnya terpecahkan dan korban-korban yang masih hidup mungkin tidak pernah kembali ke tanah airnya. Nomor 7. Senjata serangan jantung. Di tahun 1970-an, seorang jurnalis Seymour H. Hersh mengejutkan dunia dengan sebuah artikel yang dia buat di New York Times teman-teman. Dirinya menuduh CIA terlibat dalam berbagai aksi pembunuhan terhadap politisi, termasuk yang berasal dari Amerika. Pokoknya apapun lah yang dianggap mengancam kepentingan mereka. Tuduhan ini begitu serius pada saat itu teman-teman. Sampai-sampai memaksa Senat Amerika Serikat meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Hasilnya terbongkar bahwa CIA sedang mengembangkan pistol rahasia yang dijuluki sebagai Heart Attack Gun. Pistol ini dirancang untuk menembakkan peluru beracun berupa jarum kecil yang mampu tuh menembus jarak hingga 90 meter. Peluru itu dirancang untuk meleleh di dalam tubuh yang bikin orangnya guys meninggal mendadak tanpa meninggalkan bukti apa-apa. Bahkan dokter forensik juga pasti hanya akan mengira kalau korbannya mengalami serangan jantung alami. Nah, pengembangan pistol ini nyatanya merupakan bagian dari program rahasia bernama MK Naomi yang bertujuan tuh untuk menciptakan senjata biologis mematikan.
Saat memberikan kesaksian pada tahun 1975, Direktur CIA yaitu William Colby mengakui keberadaan senjata ini. Dirinya bilang bahwa senjata itu dirancang agar sepenuhnya senyap dengan baterai tersembunyi yang berada di gagangnya. Nah, saat peluru mengenai sasaran, rasanya tidak bakal lebih sakit dari gigitan nyamuk katanya guys. Ya hingga hari ini heart attack gun tidak pernah muncul lagi di hadapan publik. Tapi kalian kebayang nggak kalau terus dikembangkan sampai tahun 2024 ini, gimana tuh senjatanya? Nomor 6. Alkohol beracun. Kalau di Indonesia penjual minuman alkohol masih suka diawasin kan sama pemerintahnya? Nah, di Amerika mah lebih bebas. Tapi kalau kita lihat jauh ke belakang, dulu di tahun 1920 Amerika Serikat tuh melarang keras guys segala macam produksi, penjualan, serta distribusi alkohol. Larangan inilah yang justru menciptakan pasar gelap bagi mafia. Barbar ilegal pada bermunculan tuh. Nah, di tengah kekecauan ini, beredar rumor bahwa pemerintah terpaksa harus mengambil langkah ekstrim untuk menghentikan konsumsi alkohol. Bahkan dengan meracuni pasokannya itu guys. Awalnya sih hal ini cuma dianggap sekedar teori konspirasi saja. Namun segalanya berubah menjadi mimpi buruk, di mana pada hari tahun baru 1927 di New York ada 41 orang tewas akibat keracunan alkohol. Ya, setelah dilakukan otopsi, ditemukan tuh guys bahwa korban-korban ini memang mengkonsumsi alkohol industri beracun. Lah, kok bisa? Bukannya udah dilarang pemerintah? Ternyata jawabannya karena mereka tuh minum alkohol metanol atau alkohol kayu yang dalam jumlah sekecil apapun bisa fatal buat tubuh manusia. Usut punya usut, ketahuan guys kalau sejak tahun 1906 pemerintah Amerika memaksa perusahaan menambahkan bahan kimia beracun ke alkohol industri agar tidak bisa diminum. Harapannya agar para pedagang pasar gelap bakalan takut distribusin alkohol beracun ini. Tapi ternyata para pedagangnya nggak ada yang peduli dengan keselamatan pelanggan mereka selama penjual ini bisa memenuhi permintaan pasar yang terus melonjak. Nah, sayangnya ribuan orang kehilangan nyawa akibat kebijakan ekstrim ini. Sebelum akhirnya pada Desember 1933, pemerintah pun mencabut larangan alkohol itu. Memang larangan alkoholnya berakhir, tapi dengan harga yang sangat mahal ya. Berapa nyawa tuh yang nggak terhitung guys harus melayang akibat alkohol beracun tadi. Nomor 5. Apple. Mungkin yang kali ini kita bahas santai sedikit kali ya topiknya. Tiap kali Apple ngeluarin produk baru, kadang-kadang barang lamanya tuh suka lemot, susah dipakai, atau bahkan spare partnya juga buat servis nih kosong di mana-mana. Teman-teman pernah ngerasain hal ini juga nggak? Kalaupun ada nih guys, biasanya bikin kita tuh harus ngeluarin duit lebih mahal ataupun nunggu lama banget karena barangnya harus pre-order gitu kan dari negara lain. Repot banget kan kalau kita cuma punya satu gadget doang. Nah, ternyata teori konspirasi tadi bukan hal imajinasi kita saja. Karena dilansir dari situsnya Hanon Law, sebenarnya Apple di tahun 2017 kemarin sudah mengakui sendiri kalau mereka memang menghambat kinerja iPhone lama biar memaksa penggunanya buat upgrade ke model terbaru. Ya, mereka sih beralasan biar melindungi baterainya saja guys. Sehingga di bulan November tahun 2020 lalu, Apple sampai harus bayar gugatan 113 juta dolar atau setara tuh dengan 1,7 triliun rupiah atas tuntutan hukum penipuan konsumen dari 30 negara bagian yang bilang kalau Apple memperlambat iPhone lamanya. Nomor 4. Bunuh Hitler. Perang Dunia Kedua memang ninggalin banyak trauma, rasa sedih, dan ketakutan bagi setiap orang. Namun ternyata guys, buat orang-orang Jerman sendiri, mereka tuh juga begitu muak saat berada di bawah kuasanya Hitler. Bahkan para perwira dan juga beberapa petinggi militer sampai ada yang rencana operasi darurat bernama Operasi Valkyrie atau Plot 20 Juli untuk mengakhiri kekuasaan Hitler demi menyelamatkan negara mereka dari kehancuran perang. Kolonel Klaus von Stauffenberg merupakan salah satu nih tokoh utama dalam rencana tadi. Dia menyelundupkan bom tersembunyi ke dalam ruang pertemuannya Hitler.
Sebenarnya guys, di sini bomnya tuh beneran berhasil meledak dan menewaskan beberapa orang. Tapi memang bener guys, peribahasa orang jahat umurnya panjang tuh karena Hitler ini guys saat itu berhasil selamat dari bom tersebut. Dan para komplotan yang berencana buruk tadi malah berujung dihukum satu persatu dengan cara yang begitu sadis kabarnya. Kebayang gak tuh kalian kalau misalkan nih misi tadi berhasil gimana? Sejarah bakal berbeda banget kan guys? Nomor 3, Gay Bomb. Pernah nggak nih teman-teman dengar tentang senjata yang lebih aneh daripada sebuah bom biasa? Bayangin deh, alih-alih menjatuhkan bahan peledak, militer Amerika tuh pernah mempertimbangkan ide untuk ngejatuhin bom berisi campuran feromon ke pasukan musuh. Tujuannya apa? Supaya mereka tuh bukannya sibuk ngomongin rencana perang guys, tapi malah kebingungan dengan adanya ketertarikan seksual. Meskipun tidak pernah diterapkan, namun konsep ini jelas ada dan memang kreatif banget kan? Pokoknya pada tahun 1994 di laboratoriumnya Wright di Ohio adalah tempat pertama ide ini terbentuk. Ya kalau dipikir-pikir cara ini licik dan juga jahat banget sih. Niatnya ngebela negara malah berujung pulang dengan orientasi seksual yang berbeda tuh guys. Nomor 2, ilmuwan Nazi. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, memang sih kita bisa ngeliat kalau warga Jerman tuh orangnya baik-baik. Tapi pas zaman perang dulu guys, ngeliat orang Jerman kayaknya malah bisa bikin trauma atau lari ketakutan deh. Nah ternyata ada konspirasi beredar nih guys, dimana selama ini sebenarnya pihak Amerika Serikat melakukan perekrutan ilmuwan dari negara Jerman. Ya, para ilmuwan Nazi ini sengaja direkrut sama mereka. Sebenarnya ini terjadi karena US tuh takut kalau para ilmuwannya malah direkrut sama negara lain dan jadi disalahgunakan. Bahkan menurut desas-desusnya, operasi bernama Paperclip ini membawa 1.600 ilmuwan Jerman. Salah satu rekrutan paling terkenal adalah Wernher von Braun yang dianggap sebagai tokoh penting tuh dalam pengembangan roket modern dan terlibat dalam proyek Apollo juga. Cuma apakah cara Amerika ini licik? Pada kenyataan guys, Amerika bukanlah satu-satunya negara yang melakukan hal itu ya. Uni Soviet juga sama. Meskipun pengetahuan programnya bisa nambah banyak ilmu, tapi namanya penjahat perang mah harusnya diadili sesuai hukumannya nggak sih? Nomor 1, mata-mata pemerintah. Pernahkah kalian merasa seperti sedang diawasi? Bukan oleh tetangga ya, ataupun temen nih, tapi oleh pemerintah. Konspirasinya tuh guys, mereka suka ngedengerin percakapan kita, terutama kalau kalian berada dekat HP ataupun komunikasi lewat gadget gitu guys. Memang, dengan kemajuan smartphone dan juga internet, pemerintah kini memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke informasi pribadi para warganya. Apalagi semenjak kejadian mengerikan 9/11 di Amerika tuh. Presiden Bush bahkan meluncurin program pengawasan di luar ataupun dalam negeri untuk memonitor percakapan orang-orang. Bahkan hal ini pun sudah dikonfirmasi guys sama Edward Joseph Snowden yang merupakan mantan kontraktor NSA. Even if you send it to somebody within the United States, your wholly domestic communication between you and your wife can go from New York to London and back and get caught up in the database. Cuma tenang ya, kalau kalian cuma pakai gadgetnya hanya untuk sekedar basa-basi, ngomongin kerjaan, ataupun ngobrol sama teman, gue rasa pemerintah juga gak akan ikut campur sih. Beda cerita kalau yang diomongin tuh adalah berbau bom atau benda terlarang gitu guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.